sudah hampir 3,5 tahun kami nasabah ini menunggu. Rencana saya itu kemarin tahun 17 itu kan mau berangkat umroh. Umrohnya dibatalkan atau memang nggak jadi? Nah, uangnya nggak bisa diambil kok, ya jadi ya sudah ya otomatis nggak jadi gitu, Pak. Saya kan sebagai guru SD menampung tabungan anak-anak, sehingga mau pencarian, mau saya bagi, saya minta di BKK itu tidak bisa dicairkan. Nah, ibu saya itu ada 4 tabungan, Pak. Sudah lama, Pak. Saya nggak gajian waktu operasional, saya nggak gajian, Pak. Jadi kan gimana bisa kerja, Pak? Kantor aja listrik nggak ada, Pak. Waktu dekat, saya sudah merencanakan untuk melakukan kunjungan ke Pring Surat. Kita melihat perkembangannya bagaimana dan kita untuk menekan supaya ini bisa terselesaikan secara cepat. Gitu. Jangan terlalu lama, ini karena sudah terlalu lama, Pak Sota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sardono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, memberi edukasi, informasi, dan syukur bisa menyelesaikan solusi. Saya beruntung ketemu dengan Ibu Dr. Anda Penny Rahayu MSc, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar Ibu? Sibuk sekali? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Mengenai kasus nasabah BKK Pring Surat Temanggung. Ini kan kasus sudah lama, hampir 3 atau 4 tahun. Ada sekitar hampir, ya kalau salah saya nanti dikoreksi, ada sekitar 7.000 nasabah yang uang simpanannya tertahan di situ sekitar 100, sekarang mungkin tersisa sekitar 80-an lah, karena sudah dicicil oleh Pemprov itu sekitar 13 miliar. Nah, kemudian yang menjadi masalah itu uangnya BKK itu yang ada pada debitur itu kan tinggal kira-kira 39 miliar. Nah, berarti nanti kalaupun itu diserahkan ke Bank Jateng, itu pasti akan masih kurang. Nah, kemudian saya mendengar ada program itu akan dimintakan kepada APBD provinsi dan kabupaten. Cuma yang menjadi masalah, yang pertama saya mewawancarai Ketua Komisi C itu bahwa di DPRD belum ada proses untuk membahas itu. Nah, kemudian masyarakat itu para nasabah sekarang menunggu-nunggu. Pada waktu itu Ibu mengatakan bahwa yang menangani adalah Direktur Utama yaitu Pak Supriyadi. Nah, Pak Supriyadi juga saya wawancarai, dia bilang, Pak, saya ini relawan kok Pak, saya sudah nggak digaji katanya. Ya, kalau gitu kan kerjanya ya suka-suka, saya bilang gitu. Nah, monggo, mungkin Ibu kesempatan, karena penjelasan ini sangat ditunggu mereka, saben hari mereka menunggu sikap provinsi ini seperti apa. Silakan, Bu. Ya, baik Pak, saya pertama akan mencoba menyampaikan hasil audit terhadap kondisi PD BKK Pring Surat. Perlu kami sampaikan dulu Pak, bahwa BKK Pring Surat ini adalah suatu lembaga keuangannya yang pemegang sahamnya adalah Provinsi Jawa Tengah 51% dan Kabupaten Temanggung 49%. Nah, ini adalah suatu lembaga keuangan yang belum diawasi oleh OJK. Itu catatan yang sangat penting Pak. Kenapa sampai terjadi hal yang sekarang seperti yang kita alami sekarang ini, terjadi fraud yang panjang oleh direksi dan banyak, tidak hanya direksi saja tentunya Pak, yang lainnya juga banyak. Saya kira semua masyarakat di Temanggung atau para nasabah sudah tahu betul seperti apa kinerja dari BKK Pring Surat ini. Kami pertama atas nama pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mohon maaf Pak, mungkin ini sudah lama sekali tidak terselesaikan. Mudah-mudahan kami sudah sangat berusaha untuk bagaimana bisa menyelesaikan, tetapi tentunya
kita tetap harus berdasarkan hukum. Kami juga tidak ingin bahwa nantinya pejabat-pejabat yang sedang akan memutuskan ini, mulai dari Bapak Gubernur, Pak Sekda, kami bahkan dalam memutuskan penyelesaian kasus ini nanti di kemudian hari ada permasalahan. Itu yang kami tidak mau, Bapak. Pak Bupati. Jadi kami betul-betul mencermati betul aturan yang akan kita gunakan sebagai dasar hukum kita menyelesaikan dari peringsurat. Karena apa? Yang pertama, secara hukum terhadap para pelaku sudah diputuskan oleh pengadilan. Mereka sekarang sudah di penjara. Nah, yang di penjara malah enak, Pak, karena nggak dikejar-kejar sama nasabah. Nah, kita ini yang dari pemegang saham ini sekarang Pemprov dan kabupaten sekarang kita dikejar. Tapi kita tetap bertanggung jawab. Kita tetap bertanggung jawab terhadap proses penyelesaian. Cuman perlu waktu karena kita harus mempunyai landasan hukum yang kuat. Itu harus, Pak. Kami tidak ingin bahwa pejabat-pejabat nanti itu kena bank senturi, Pak. Apabila tidak memperkaya orang lain, itu kan juga akan menjadi di kemudian hari akan berdampak terhadap hukum juga. Nah, terkait dengan ini, kami sudah melakukan penghitungan audit di tahun yang lalu, Pak, 30 Juni itu kita sudah melakukan audit terhadap kondisi dari BPR BKK Peringsurat ini. Aset tercatat pada saat diaudit, Pak, 4.272.428.800 ini ada berupa gedung dan apa. Tapi kalau kemarin saya tanyakan, apakah kalau dijual bisa laku segitu? Katanya tidak. Sekarang karena sudah semakin tidak diopeni, semakin penyusutan juga gitu. Jadi tidak, kalau umpamanya dijual tidak akan sampai 4 miliar. Nah, kemudian kredit yang diberikan. Nah, ini Bapak. Jadi ternyata ini saking pinternya direksi yang lama barangkali. Ternyata banyak yang kredit itu fiktif, Bapak. Betul. Tercatat di dalam audit itu ada sekitar 95 miliar. Tetapi yang fiktif itu ada 56 miliar 519 dari 1.183 rekening. Itu yang secara audit Bapak itu tidak bisa, kami bisa mempertanggungjawabkan itu karena itu fiktif. Kemudian yang real dari hasil auditor ini ada 961 rekening senilai 39 miliar 17 juta itu. Jadi kalau dihitung ada sekitar 95 miliar tadi. Hanya saja di sini kita itu yang terdiri dari ininya ada dana masyarakat, itu Pak, ada sekitar 82 miliar yang terdiri dari ada tabungan 31 miliar sekian, kemudian deposito 51, kemudian ada penyimpangan antar bank dan lain sebagainya, sehingga beban semua sebetulnya kita itu ada 123 miliar 872 juta sekian. Nah, kemudian kita juga punya aset yang tadi Bapak, asetnya itu kita kalau kita hitung itu semua ada sekitar 40 dengan aset yang tadi itu 40 miliar 382 sehingga potensi kewajiban pemegang saham nah ini Pak sekitar 83 miliar 489 juta 869.109 rupiah. Nah, kalau ini nanti dibagi sesuai dengan tadi Pak, kita saham kami itu 51 berarti kami punya kewajiban untuk mengembalikan sekitar 52 miliar 579.833 42 miliar 579 juta 833.246. Padahal kami sudah menyerahkan pada saat yang lalu, tahun yang lalu kita sudah menyerahkan mengembalikan dana nasabah sekitar 12 miliar 969. Jadi sisa kami itu tinggal 29 miliar 600 sekian. Kabupaten dengan 49% tadi itu kewajibannya ada sekitar 40 miliar 910 juta 35.863.
kalau kita dengan asumsi bahwa auditor yang kemarin kita pakai masih bisa digunakan sampai hari ini, Pak. Yeah. Nah, dalam proses perjalanannya kita sudah tahu, Pak. Pertama, keputusan pengadilan sudah kita terima. Kemudian dari keputusan pengadilan itu kemarin, yang pertama memang kita pada saat itu aset kita ditarik semua, Pak. Jadi ini menopo semua agunan itu ditarik di kejaksaan, termasuk pengembalian dari nasabah juga ditarik. Waktu itu setelah keputusan pengadilan dinyatakan ditarik, kemudian kita kemarin melakukan banding dan sudah dinyatakan bahwa itu dikembalikan yang agunannya. Agunannya itu sekitar 42 miliar 41 juta sekian. Nah, tetapi yang sudah dibayarkan, uangnya sudah diberbayarkan itu sebesar 766 juta yang pada saat proses pengadilan ternyata ada nasabah yang baik hati, Pak, bayar kembalikan pinjamannya, tetapi itu disita untuk negara, malah kita jadi rugi, Pak. Nah, disita untuk negara. Pada awalnya kita bukannya membohongi, Pak. Pada awalnya dulu kita memang merencanakan untuk mengadakan polling fund itu dari 16 BPR BKK. Jadi ini Pak, perda kami, perda pembiayaan BKK ini perda pertamanya perda 19 2007 yang sudah direvisi menjadi perda 4 tahun 2017 itu, di situ ada yang bernaung di dalam perda itu adalah 29 BKK. Jadi kita cukup berapa? Ada 29 BKK yang punyanya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang tidak diawasi oleh OJK karena memang aturannya, dan dulu sebetulnya kan diminta untuk merger tapi belum semuanya bisa merger, bisa melimpah merubah menjadi BPR, tetapi yang ini masih yang 29 ini belum. Nah, pada saat kita RUPS itu tanggal 6 Juli tahun 2019 kita sudah melalui dengan OJK, Pak, kita didampingi OJK, Pak. Pada saat akan melakukan merger terhadap 29 PKK ini, kita itu didampingi oleh OJK. Kemudian kita dihitung oleh OJK berapa kita NPM mekarnya waktu itu, pokoknya tidak boleh kurang dari 15%. Nah, kemudian kami kalau menghitung, apabila kebetulan kita punya PR2, Pak, tapi yang sudah meletus, yang sudah lebih parah, ini yang pring surat, yang satunya masih belum. Akhirnya disepakati bahwa yang bisa dimergerkan itu hanya 27. Yang 2 dinyatakan akan dilakukan likuidasi. Nah, makanya Temanggung harus cepat selesai, Bu. Kalau enggak nanti. Makanya itu. Kemudian gini, Pak. Nah, dengan dasar itu bukan kita membohongi loh. Tadinya 20 miliar ini sudah akan diberikan secara bertahap. Pada saat di tengah-tengah sudah diputuskan secara RUPS bahwa tidak bisa dimerger, maka kita putus, Pak. Bank lain tidak boleh, BPR lain, BKK lain tidak boleh menempatkan uangnya di dalam BPR pring surat. Karena tadi sehingga terputus tadi, sehingga baru 12,9 miliar tadi yang baru kita selesaikan. Jadi sekali lagi bukan berarti kita membohongi. Waktu itu kita siap-siap akan memberikan, kita sudah siapkan, Pak, 25 miliar. Tetapi dalam proses pembayarannya ini, pengembaliannya ini, pada saat kita sudah RUPS, kita nggak berani lagi, tidak diizinkan oleh OJK karena begitu kita menjadi PT BKK, maka ini ada di bawah pengawasan OJK, Pak. Nah, OJK tidak mengizinkan penempatan dari 26 tadi untuk memberikan bantuan ke penempatan dananya ke pring surat. Sudah tahu ini sudah kolek kok malah diberikan aturan perbankan manapun kan tidak boleh menempatkan dana pada bank yang sedang dalam masalah. Sehingga itu putuslah selesai. Sehingga saya mohon maaf sekali lagi klarifikasi kepada para nasabah, bukan berarti kita itu membohongi akan memberikan 25, tetapi memang dalam prosesnya seperti itu. Nah, setelah ada putusan pengadilan, kemarin kita sudah ada bandingnya sudah diterima, akhirnya kita
agunannya dikembalikan, kita sekarang agunan ini yang tadi potensi kredit tadi Pak, sekitar 39 miliar ini, kita minta Bank Jateng untuk melakukan audit, melakukan take over. Jadi semua kreditnya ini akan dilimpahkan ke Bank Jateng. Harapannya kita, kalau ini prosesnya nanti selesai, maka kita punya uang 39 miliar, ini yang akan kita bagikan dulu kepada masyarakat. Nah, kalau uang 39 juta ini bisa dibagikan kepada masyarakat, tadi yang saya ambil jadi kita kira-kira setelah itu terus dari nilai aset itu hanya sekitar tanah dan lain-lain itu hanya dari yang tadinya 4 menjadi cuma 1,1 Pak. Jadi kita punya uang sekitar 40 miliar harapan kita. Nah, uang 40 miliar tadi ini nanti kalau take over-nya sudah selesai akan kita berikan dulu kepada para nasabah. Tapi mohon izin Bapak, mohon pada para nasabah bersabar. Membuat take over dari BKK, apalagi sudah tahu bahwa dulu-dulunya juga banyak sekali yang victim, maka Bank Jateng juga hati-hati Pak. Jangan juga sampai Bank Jatengnya nanti yang kena imbasnya. Karena ternyata ini kreditnya fiktif atau ini bahkan orangnya tidak ada, sehingga Bank Jateng itu sekarang dari 961 kredit real, Bank Jateng itu satu persatu Pak. Datanya, kemudian berkasnya itu dalam rangka proses take over, kemudian agunannya itu satu persatu diteliti oleh Bank Jateng. Kemarin hari ini belum selesai, sehingga yang tadinya kami hari ini akan bertemu dengan teman-teman dengan para nasabah, akhirnya dari kabupaten minta dijadwalkan kembali nanti setelah penghitungan dari Bank Jateng ini selesai, sehingga kita bisa menghitung berapa yang sudah clear, itu yang akan kita pakai untuk mengembalikan. Nah, dari harapan kami 39 ini dengan aset dan lain-lain 40 tadi Pak, 40 miliar, sehingga 123 dikurangi 40 ketemu 80 tadi yang dibagi seperti itu. Nah, kalau itu clear, maka kita sudah bisa menghitung berapa. Nah, terkait dengan ini, maka kita harus merubah Perda 4 kita, Pak. Perda 4 tadi yang merupakan pembentukan dari DPR BKK di 29 ini. Kita yang pertama akan memutuskan, kami sudah selesai Pak, draft perdanya, dan prolegdanya sudah masuk ke Dewan. Hanya ini kan COVID, sehingga mungkin dari Dewan belum menjadwalkan untuk membicarakan ini. Tapi kami sudah diminta oleh Pak Gubernur untuk membuat surat kepada Dewan untuk dapat giliran yang pertama. Menetapkan perda perubahan. Judulnya adalah perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang pembentukan perusahaan perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah. Nah, di dalam raperda ini kami sudah menyatakan bahwa 27 ini sudah menjadi PT BKK. Kami sekarang dari 27 ini yang menjadi PT BKK, Bapak, oleh OJK Pusat itu sudah diberikan izin prinsip. Nah, kami dijanjikan oleh OJK, kalau perdanya ini belum selesai, maka tidak akan keluar izin operasional. Jadi sebetulnya kami sama-sama ngejar perda ini, Pak. Pertama adalah untuk bisa kita memberikan kelengkapan ini kepada OJK sebagai persyaratan untuk kita mendapatkan PT BKK-nya yang 27 itu menjadi operasional, izin operasional, karena kita baru mendapatkan izin prinsip. Nah, yang keduanya itu adalah yang dua sisanya akan dinyatakan sebagai bank yang dinyatakan dibubarkan. Nah, itu Pak, kalimat di situ yang harus penting. Jadi di sini sudah ada di draftnya, di ketentuan lain-lain, dengan peraturan daerah ini, PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 19 tahun 2002 tentang perusahaan daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah, dinyatakan dibubarkan. Inilah yang kami menjadi pedoman kita, kami di pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk bertindak, Pak. Kemudian di sini pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi itu harus kita pegang dulu, Pak. Jangan sampai kita membuat terus membayari
Ya kalau kita, ya memang betul dari Dewan itu tidak keberatan kalau kita akan mengembalikan, toh itu uangnya rakyat ya. Dari Dewan pun sudah sampaikan kepada Pak Gubernur untuk segera mengembalikan. Tapi kita tetap harus hati-hati agar dasar hukum kita itu tidak salah. Nah, kemudian pelaksanaan pembubaran dilaksanakan oleh Gubernur dengan membentuk panitia pembubaran PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten. Nah, panitia inilah yang nantinya akan menghitung, Pak. Jadi aset kekayaan PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten setelah dilikuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menjadi kekayaan daerah. Itu kalau nggak punya utang. Menjadi kekayaan kita, Pak. Nah, tetapi utang dan kewajiban keuangan dibayarkan dari harta kekayaan PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Sedangkan, nah ini Pak, sedangkan sisa lebih atau kurang menjadi tanggung jawab pemegang saham. Nah itu, kita kalimat inilah yang perda ini Pak, yang akan menjadi kekuatan kami untuk bisa membayarkan, gitu Pak. Menjadi dasar dari Pak Gubernur, nanti kebijakan Bapak Gubernur untuk membayarkan kekurangan tadi, sisa lebih atau kurang, boro-boro lebih Pak. Kurangnya tadi Bapak sudah kami sampaikan sekitar 83 miliar gitu. Kemudian status kepada direktur dan lain sebagainya. Itu intinya seperti itu Bapak. Dan kita harus juga membentuk tim yang bertanggung jawab pada Pak Gubernur. Jadi bukannya kami tidak melaksanakan itu, bukannya kami tidak berusaha untuk menyelesaikan itu, kami sangat berusaha. Nah, sebentar lagi dari hasil audit setelah dihitung nanti kita dari take over Bank Jateng itu berapa. Nah, kami akan, Pak Gubernur akan bersurat kepada Dewan untuk minta bisa diprioritaskan penetapan perda perubahan ini, Bapak. Inilah yang akan menjadi kekuatan hukum Bapak Gubernur dan Bapak Bupati Temanggung untuk menyelesaikan kasus Pringsurat. Jadi seperti itu, Pak, mekanismenya yang sedang kita laksanakan gitu, Bapak. Ya, baik Bu. Jadi kalau melihat ini semua sudah clear saya kira, sudah jelas. Jadi pemerintah juga sudah menyadari, sudah mengakui bahwa itu menjadi tanggung jawabnya. Ya, betul. Karena ya BPR atau BKK ini kalau untung kan juga masuk ke APBD. Jadi kalau rugi betul. Dan itu aturannya tadi, Pak. Nah, nanti tapi sekarang yang menjadi masalah bagi nasabah itu adalah waktu. Begitu lamanya itu. Maka tadi semua skema tadi saya kira sudah bagus. Menurut saya sudah bagus. Nah mungkin Pak Gubernur maupun Ibu maupun pemerintah akan lebih bagus lagi kalau mungkin ada skema. Yang penting ada talangan dulu. Toh nanti uangnya kembalinya sudah jelas. Yaitu pengembalian dari kredit yang akan ditagih dan dari nanti tambahan dari APBD yang akan itu. Jadi bagi masyarakat itu bisa mendapatkan uangnya dulu. Nah ini kalau ini bisa, waduh itu luar biasa. Mereka berhenti menangisnya saya kira itu. Jadi gini Pak, kami masih tetap menunggu yang benar-benar uang ini clear kan yang tadi take over dari Bank Jateng. Kemudian gini Pak, ini kan di aturannya kita harus membuat tim untuk melakukan pencermatan tadi betul. Karena banyaknya yang fiktif itu loh Pak. Ya, kalau masih tidak dibayar, siapa yang mau? Kalau ternyata terbukti fiktif, uangnya udah dikembalikan kepada masyarakat. Saya yakin masyarakat nggak akan mau mengembalikan uangnya ke negara gitu loh Pak. Sehingga kami dengan penuh kehati-hatian tentunya kita akan melaksanakan sesuai tahap-tahapnya. Harapan kami nanti Dewan tidak terlalu lama bisa menetapkan ini Pak. Karena kami perlu juga untuk nanti ke OJK dalam rangka melindungi yang 27 tadi yang sudah punya izin prinsip agar bisa segera mendapatkan izin operasional gitu. Insya Allah Pak, kami akan segera melaksanakan ini. Tapi kalau uang itu nanti yang di take over dengan Bank Jateng, insya Allah mudah-mudahan tidak terlalu lama lah Pak. Gitu. Tapi saya nggak berani janji. Tapi mudah-mudahan ini tidak terlalu lama. Nah uang itu dari Bank Jateng sudah clear dengan nasabah yang tadi di take over, maka uang itu akan menjadikan yang utama untuk kita kembalikan kepada nasabah. Jadi mereka ini sudah apa Bu? Sudah kebal terhadap janji, sudah sebenarnya kan menahan diri itu. Mereka pengennya sebenarnya seperti yang lain-lain ya pengen demo ke provinsi mau, tapi mereka masih sangat baik menurut saya. Bisa nggak Ibu misalnya begini, berapa lama kira-kira? Sebulan, 2 bulan?
Saya tergantung nanti dari putusan Dewan, Pak. Ya, Gitu. Karena pergrupan ini kan sudah selesai. Nanti begitu kami penghitungan selesai, kini sebentar coba akan kami draftkan ini untuk kita hantarkan kepada Dewan untuk mendapatkan prioritas pembahasan. Karena beliau di Dewan ini kan sekarang sedang membahas 2021, Pak. Beliau itu juga tidak berhenti, setiap hari itu juga ada sidang, Pak. Kemarin kita baru pertanggungjawaban anggaran 2019. Tadi itu kemarin hari apa Mbak, minggu kemarin, hari Senin atau hari Selasa ya. Terus tadi pagi Pak, itu jawaban dari Dewan terhadap pertanggungjawabannya Bapak Gubernur. Setelah itu baru nanti sidang lagi di beliau itu jadwalnya udah penuh sisa. Belum nanti sebentar nanti kita harus mengajukan perubahan Pak. Karena ini kan mendesak untuk masyarakat yang terkena COVID. Karena kemarin kita kan anggaran kita sekarang sudah amburadul karena sudah berubah menjadi BTT kemarin untuk anggaran yang tak terduga, maka sisa tadi Bapak Gubernur sudah rapat terkait dengan BTT sisanya berapa, maka yang sisa anggaran kita 2019 harus segera diajukan ke Dewan untuk perubahan. Jadi ya beliau-beliau di sebelah itu juga jadwalnya sudah sangat padat gitu. Tapi tetap kami akan berusaha, kita akan mengatur. Pak Gubernur juga kemarin sudah mengarahkan untuk segera menyampaikan ini ke Dewan. Bagus. Saya kira kuncinya ada dua, yang take over ada di Bank Jateng, yang Perda ada di DPRD, dan saya akan membantu untuk mendesaini mereka. Jadi ini kan apa ya namanya? Karena saya mengikuti setiap hari Bu, WA-nya mereka itu, waduh kalau ngeri anunya. Saya juga tiap hari dapat Pak. Dapat ya Bu ya. Dapat. Baik, saya kira terima kasih Ibu Penny, penjelasan termasuk luar biasa ini menyelesaikan ini, cukup jelas. Kami berusaha Pak Gubernur atas arahan Bapak Gubernur. Yang mungkin agak kurang ya, mohon maaf kalau saya itu komunikasinya. Jadi mereka merasa terputus yang menjelaskan itu. Apalagi Temanggung kelihatannya juga nggak aktif untuk menjelaskan itu. Tapi mudah-mudahan dengan penjelasan ini clear lah menurut saya. Jadi tinggal nunggu aja. Dan saya ya bukan janji, saya ini kan suka kayak begitu. Jadi nanti saya komunikasi dengan Bank Jateng, dengan DPRD, demi kepentingan rakyat kita akan berbuat yang sebaik-baiknya. Gitu ya Bu ya. Terima kasih Pak. Saya atas nama pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mohon maaf Pak. Iya. Mungkin kami dianggap terlambat, tapi kami berusaha betul untuk bisa menyelesaikan ini, Pak. Kalau lihat skemanya ini, saya kira bagus. Mudah-mudahan cepat selesai. Sekali lagi, selamat bekerja, penjenengan sudah bekerja keras, dan juga tadi saya ingatkan kembali, saya akan memberi kenang-kenangan tanda penjenengan sudah jangan banyak-banyak Pak, nanti KKN. Iya, enggak. Ini ada beberapa model, nanti satu-satu aja. Jadi karena harapannya kalau di sini biar tamu-tamunya bisa lihat. Nah, betul. Jadi kalau penjaringan nanti Pak Gubernur juga di ruangan beliau, di ruangannya Pak Gubernur, beliau selalu menyimpan ini kalau ada tamu-tamu beliau promosikan, Bapak. Iya, itu. Jadi ini nanti kami aturkan beliau. Kopi Sepakung ini mereka merasa COVID ini mereka berhenti, pemasarannya tinggal 20%. Jadi kalau kita tidak bantu ini kasihan. Jadi sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan sukses. Selamat bekerja. Selain kerja keras, mudah-mudahan jadi amal kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.